Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditertemukan dalam keadaan kondisi fisik yang sehat insyaallah dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita membaca kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiqi karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa taala. Tak lupa tentunya salawat dan salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahwasanya kita masih membahas tentang nawasikh, yang dimana nawasikh sendiri merupakan jamak dari nasikh, artinya adalah yang menghapus, ya. Ada tiga perangkat, mulai dari kana dan saudarinya, kemudian inna dan saudarinya, dan nanti yang terakhir yang ketiga adalah zona dan saudarinya. Bahasan kita kemarin masih tentang perkara kana, maka kita akan lanjutkan terkait syarat-syarat dari amalan kana dan saudarinya. Halaman berapa itu? 317 ya. Syurutu amali kana wa akhwatiha. Syarat amalannya kana dan saudarinya. Tanqasimu af'alu hadzal bab min hadhil jihati ila thalathati aqsamin. Fi'il pada bab ini, fi'il-fi'il pada bab ini maksudnya kana dan saudarinya kan semuanya adalah fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il yang nah Nakis. ya, fi'il yang nakis. Dari sisi ini, dari sisi yang akan dibahas ini, maka dia nantinya akan terbagi kepada tiga macam, tiga pembagian. Al-Qismul Awal, bagian yang pertama, ya'malu mutlaqan, ay bila syurutin, di mana apa? Dia itu beramal secara mutlak, beramal secara beramal secara mutlak. Bila syurut berarti tanpa adanya syarat. Wa huwa thamaniyatu af'alin dan dia ada 8 fi'il. Kana asbaha adha amsa dhallabata soro laisa. Nah, ini diperhatikan. Mulai dari kana sampai laisa di sini dia bisa beramal secara mutlak, ya, tanpa adanya syarat. Dan ingat apa amalannya kana dan saudarinya? Berarti kana sampai laisa di sini amalannya apa? Tarfaul isma, Watan sibul khobar. ya. Nah, ketika dia merofa isim dan menasab khobar, itulah yang disebut dengan beramal secara mutlak dan tidak perlu adanya syarat untuk dia bisa merofa isim dan menasab khobar. Nah, ini yang pertama, kana sampai laisa. Kemudian yang kedua, al-qismu as-sani ya'malu bisyartin.
Dia beramal bisa merofa isim dan menasab khobar dengan syarat ayyataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Dia harus didahului oleh penafian atau nahi atau perangkat-perangkat yang merujuk kepada doa. Wahwa arba'atu af'alin dan dia ada 4 fi'il. Zala, bariha, fati'a, infakka. Maka yang contoh kemarin kita lihat dia menggunakan ma. Yang ma-nya di situ adalah manafiyah, ya kan? Nah, mazala, mabariha, mafati'a, manfakka. Ada yang masih ingat maknanya apa? Mazala apa maknanya mazala? Istimrar Ustaz. Mazala al-istim al-istiqam. Ya, semuanya mabariha, mafatiha, manfakka. Lihat di sini misalun nafi. Mazalal jawu baridan. Cuaca masih dingin, itu artinya. Mabariha aliyun jalisan. Ali masih duduk atau senantiasa duduk. Manfakka Muhammadun qa'iman. Mafati aliyun muhsinan. Senantiasa Ali itu orang yang baik. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala di surah Hud ayat 118, wala yazaluna mukhtalifin. Nah, ya. Kemudian sama ini menggunakan lan, lan itu kan penafian. Allah Ta'ala lan nabroha alaihi akifin. Kalau pakai lan berarti nah, fiilnya fiil mudhari kemudian masuklah. Mithalun nahi, contoh yang nahi di dalam syair sahi syamir wala tazal zakiral mauti zakiral mauti fanisyanuhu dolalun mubinun. Melupakan kematian itu merupakan dolal, kesesatan yang mubin, yang nyata, yang jelas. Begitu. Ya. Mana di sini yang menjadi syahid kita? Lata La tazal ya, zakirul. tazal. Jadi la tazal di sini walaupun lanya nahi, nah, ya, walaupun lanya nahi, jangan sampai diartikan apa? Larangan, jangan. Tapi apa? Teruslah, senantiasalah, ya. Nah, senantiasalah kamu zakirul maut, mengingat kemati, mengingat kematian. Nah, ya. Lanya la nahiyah, tazalnya fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyati, wa alamatu jazmihi as-sukunu, wasmu la tazal adalah domir mustatir takdiruhu anta. Maka tadi saya terjemahkan, maka kamu itu harus terus begitu. Zakira itu sebagai khobarnya maka dia apa? Mansub di situ fathah ya kan? Khobarul la tazal mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Misalnya doa la zala baituka ma'muran bi ta'atillah. Ya, baituka, baitunya jomah. Berarti dia jadi apa di sini baitu? Isimnya, Isim isimnya zala. lazala. Ya, isimnya apa? Lazala. Kemudian makmuron di sini di fathah dia nasab berarti menjadi apa? Khobar la zala. Khobarnya lazala. Gitu. Al-Qismu As-Salis ya, Al-Qismu As-Salisu ini yang terakhir yang ketiga. Ya'malu bisyartin an taqaddamahu beramal dengan syarat yang dimana syaratnya itu harus didahului oleh ma tapi ma-nya al-masdariyah az-zarfiyah yaitu dama. Hanya saja ma dama faqat ya kan? Cuman ma dama. Wa sumiyat ma masdariyatan dan ma di sini dinamakan masdariyah. Kenapa? Nah, ini ya. Li'annaha tuqaddaru ma'al fi'li bimasdarin wa huwa ad-dawam. Karena dia itu
ditakdirkan bersama fiil dengan masdar. Tuqaddaru ditakdirkan ya. Ma'al fi'li bersama fiilnya dengan masdar. Wahwa ad-dawam. Nah, itu bentuk masdarnya. Ad-dawam. Wa sumiyat dzarfiyatan dan dinamakan dengan dzarfiyah. Kenapa? Liniyabatiha. Liniyabatiha anil zaraf. Wahwal muddah. Karena menggantikannya dari zorof. Apa zorofnya? Al-muddah. Makanya nanti digabung. Jadi takdir dari madama itu takdirnya apa? Muddatad dawami. Muddahnya dari zorof. Ad-dawamnya masdar. Paham sampai sini? Makanya di situ disebut sebagai apa? Masdariyah zorfiyah. Masdarnya dawam, zorfiyahnya muddah. Jadi nanti ketika ditakdirkan, rangkaiannya kita ucapkan demikian. Muddatad dawami. Ya, muddatad dawam. Kayak gitu. Nah, kita lihat di sini, contoh qauluhu ta'ala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya. Mana isimnya? Isimnya madama di sini apa? Domir ana. Berarti kalau kita takdirkan dia ke bentuk masdar dan zorof, haruslah kita sandarkan si masdarnya itu kepada ya mutakalim sebagai pengganti isimnya di sini yakni ana. Paham? Makanya maksud dari madumtu itu adalah muddata dawami. Ya sukun ini adalah transformasi dari isimnya dumtu di sini yakni ana. Ini ya mutakalim ana. Haya tetap gitu ya. Nah, lihat di sini ma harfu masdarin zorfi ya kan? Nah, masdariyin zorfiyin dumtu fi'lun madin nakisun mabniun ala sukuni at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in ismu madama hayya khabaru madama mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Baru kita jelaskan wal masdarul muawwalu min mal masdariyah az-zarfiyah. Naam ya. Wal fi'lu fi mahali nasbin ala zarfiyati az-zamaniyah. Pada mahal nasab, makanya itu muddata. Ya, gitu. Jadi bentuk dari masdar muawwalnya itu fi mahali nasbin ala zarfiyati zamaniyah sebagai zorof zaman. Qauluka la ashabuka madumtu kadziban. Madumta, afwan. Saya tidak akan berteman denganmu selama, jadi artinya itu selama teman-teman. Selama kamu itu orang yang berdusta. Muddata dawamika kaziban. Tuh takdirannya. Usyarikuka madumta aminan. Usyarikuka. Saya akan berserikat denganmu, kepadamu, ya. Kerjasama maksudnya saya akan kerjasama denganmu selama kamu adalah orang yang aminan, dipercaya. Muddata dawamika aminan. Paham sampai sini? Nah, Ustaz. Coba dibikin contoh. Pakai madama saja. Siapa yang mau? Dua orang lah. Nah, kalau bagusnya ada perwakilan ikhwan, ada perwakilan akhwat. Ada? Mana coba? Uhibbuka madumtu solihat. Kenapa?
Uhibbuka ma dumtu sholihan. Jangan madum tuh. Kan itu domirnya ka. Nah, berarti Tah. madumta. Gitu. Betul. Nah, ya, berarti takdirkannya adalah muddata dawamika sholihan. Sahih. Nah, yang ikhwan silakan boleh. Ada? Ayo, yang ikhwan, sebelum kita masuk ke sini. Nah, coba Ustadz. Boleh, silakan. Ansuruka madumta sotikon. Oke, boleh ya. Nah, barakallahu fiik. Mumtaz. Kita masuk ke tasarruf af'ali hadzal bab. Nah, ya. Tasarruf di sini berarti adalah bentuk tasrifan dari fiil-fiil di bab ini, yakni tasrifan dari kana dan saudarinya. Karena kan kana dan saudarinya semuanya adalah fiil ya. Baik. Ai al-ityanu bil madi wal mudhari wal amr. Al-ityanu bil madi wal mudhari wal amr. Tanqasimu af'alu hadzal bab min hadhil jihati ila salasati aqsamin. Nah, ya. Dari sisi tasarruf, fiil-fiil ini, kana dan saudarinya, dia terbagi kepada tiga pembagian. Ya, al-qismul awwalu, kism atau pembagian yang pertama, kelompok yang pertama ini, ya tasarrufu tasarrufan taman. Nah, dia bisa ditasrif dengan tasrif yang sempurna. Maksudnya apa? Ya'ti minhu al-madi, datang darinya bentuk madi wal mudhari wal amr. Wa huwa sab'atu af'alin. Dan dia ada 7 fiil. Kalau 7 fiil, apa saja 7 fiil itu? Kita lihat nih. Ini yang pertama. Nah, tasrifannya bisa ada bentuk madi, mudhari dan amr. Ada 7 fiil. Yakni kana, asbaha, adha, amsa, sholat, kata, soro. Ah, nih bentuk-bentuk perubahan dari madi, mudhari, dan amr. Ya, bahkan dia juga ada nantinya bentuk masdarnya. Ya, juga ada bentuk apa? Masdarnya. Silakan dibaca biar hafal tuh tasrifan kana sampai soro. Siapa yang mau baca? Yang madi mudhari amr kana yakunu kun gitu bacanya dari atas ke bawah satu-satu. Ana coba. Boleh. Nah, Madin kana kana yakunu kun. Itu Ustaz. Ustaz. iya betul karena yakunu kun kasih faedahnya tufidu ittisofa ismiha bi khobariha fi zamanil madi. Untuk maknanya bisa dilihat di halaman 314. Biar hafal juga terkait pemaknaannya. Nah, itu kananya ya. Kalau kana berarti dia fi zamanil madi. Kalau yakunu tidak di zamanil madi berarti fi zamanil mudhari. Oke, tidak usah. Langsung saja berarti yang As- asbaha. Asbaha yusbihu asbih. Nah, asbih ya, bukan asbah. Lanjut. Adha yudhi adhi. Terus. Amsa yumsi amsi. Ya. Dhalla yadullu dhalla.
bata yabitu bit, soro yasiru sir. Ya, zalla yazallu zalla. Gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk al-qismu asani. Sekarang kelompok yang kedua ya tasarrafu. Tasarrufan naqisan. Nah, ini yang ditasrif dengan tasrif yang kurang. Ya'ti minhu al-madi wal mudhari' faqat. Yang datang darinya hanya bentuk madi dan mudhari' saja. Wa huwa arba'atu af'alin. Berarti dia nggak punya bentuk amr. Ada 4 fi'il. Ya, ini adalah fi'il-fi'il atau saudarinya kana yang memberikan makna istimror tadi. Zala, bariha, fatiha, dan fakka. Yang syarat kalau dia ingin beramal harus adanya manafiyah. Atau kalau nggak ada manafiyah berarti bisa istifham. Bisa apalagi nahi. Bisa apalagi doa. Ya. Nah, silakan dibaca mazalah. Bagaimana bentuk mudhoreknya dan seterusnya sampai fakka. Ana coba baca Ustaz. Boleh, silakan. Mazala la yazalu, ma bariha la yabrahu, ma fati'a la yafta'u, man fakka la yanfakku. Ya, itu kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga adalah jamidun. Nah, dia termasuk jamid. Kalau jamid itu berarti tidak tasarruf ya, la ya tasarrufu mutlaqan. Tidak bisa ditasrif secara mutlak. Nah, dia selalu kepada bentuk madi saja. Mulazim li suratil madi itu. Nah, ya. Wa huwa fi'lan dan dia hanya ada dua. Laisa dan dama. Perhatikan laisa dan dama. Hanya satu bentuk saja. Bentuk ini saja. Nah, ya. Madi begitu ya. Bentuk madi saja. Bentuk fi'il madi saja. Berikutnya wa ghairul madi ya'malu amalal madi bi syurutihi. Dan selain madi ya, dan selain madi dia bisa beramal amalan madi dengan syaratnya, dengan syarat-syaratnya begitu. Ya. Contohnya nih misalkan bentuknya mudhore tapi dia bisa beramal amalan madi kalau terpenuhi syaratnya. Terus kalau bentuknya adalah amr, dia bisa ya beramal amalan madi nah, tapi dengan syarat-syaratnya. Gitu ya. Tentu ini yang mana? Karena ya, karena diantaranya ada karena nanti, kemudian ada fiil dari kelompok yang kedua, walaupun banyaknya nanti fiil yang dari kelompok pertama. Kita lihat di sini amsilatul mudhari'i, contoh yang mudhari' ya kan, qala ta'ala wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Perhatikan di sini. Yakunu ini bentuk mudhari' ya. Wa yakuna lah begitu. Wa yakuna. Nah, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Baik. Yakuna di situ silakan dibaca i'rabnya. Ada izin Ustaz. Silahkan. Yakuna fi'lun mudhari'un naqisun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ar-rasulu ismu yakunu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Syahidan khabaru yakunu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Lanjut yang kedua, qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifina. Qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifina. La harfu nafyin, yazaluna fi'lun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Al-wawu dhamirun mutasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in ismu la yazalu mukhtalifina
khabaru la yazalu mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Oke, barakallahu fiik. Yang ketiga, boleh dibaca gantian. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Qala ta'ala lan nabraha alaihi akifina. Lan harfu nafyin wa nasbin wa wastiqbalin. Nabraha fi'lun mudari'un nakisun mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu wa ismu wa ismun nabraha damirun mustatirun taqdiruhu nahnu akifina khabaru lan nabraha mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Oke, Mumtaz, barakallahu fiik. Yang keempat, silakan, boleh gantian. Siapa yang mau baca? Izin Pak Ustadz. Nah, silakan. Qala ta'ala walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yabituna fi'lun mudari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi subutununi li'annahu minal af'alil khamsati al-wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'ihi ismun ismun yabitu sujada Ismu tidak ditanwin. Ismu. ismu yabitu sujada khobarun yabitu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya. Syukran Pak Ustaz. Afwan. Amsilatul amr. Ini yang amr. Qala ta'ala. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Ada lagi Ustaz? Boleh. Qala ta'ala kunu qawwamina bil qist. Kunu fi'lun amrin nakisun mabniyun ala hasfin nuni al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismun kunu. Ayo, jangan ditanwin ismunnya. Namsat al-wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kunu. Qawwamina khabaru kunu mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'un muzakkarin salimun. Ya. Baik, yang kedua, akhir dibaca. Boleh, siapa yang mau? Lanjut Ustaz. Ya, silakan. Qala ta'ala qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni fi'lun amrin nakisun mabniyun ala hasfin nuni al-ya'u domirun muttasilun mabniyun Domirun. ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kuni.
Bardan khobaru kuni mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Oke, baik, barakallahu fiik. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada ma takhtassu bihi kana. Apa yang dikhususkan dengannya yaitu kana. Berarti ini adalah di antara kekhususannya kana. Tidak dimiliki oleh saudari-saudarinya yang lain. Hanya kana saja yang memiliki kekhususan ini. Ma takhtassu bihi kana jawazu hadfi nuniha litakhfif. Nah, ini ya. Bolehnya apa? Menghapus nunnya. Nah, untuk meringankan. Litakhfif. Tapi dia ada syarat. Biar berarti syurutin. Syarat yang pertama antakuna bilafzil mudhari'i. Si kana ini haruslah dengan lafal mudhari, berarti kan yakunu ya, gitu. Jadi nggak bisa kana terus nunnya dihilangkan, nggak. Nah, dia harus yakunu dulu, maka nunnya bisa dihilangkan. Nah, itu syarat yang pertama, bentuknya harus mudhari. Kemudian yang kedua, syaratnya itu dia harus dijazm dengan sukun. Harus apa? Dijazm dengan harus dijazm dengan sukun. Nah, ya. Nah, jadi yakunu itu dia harus majzum dan majzumnya itu tandanya dengan sukun. Alla yattasila biha dhamiru nasbin. Ya, tidak bersambung domir. Tidak tidak bersambung nih. Dengannya domir nasab. Tidak bersambung dengannya domir nasab. Alla yattasila biha sakin. Dan tidak bersambung pula dengannya sukun. Ya, jadi tidak boleh setelahnya itu ada sukun yang kedua. Misalkan dia itu majzum dengan sukun di akhir, maka nggak boleh nantinya apa? Kata yang setelahnya itu ada sukun di awal. Ya nanti kalau ketemu sukun lagi, litiko isakinain dong. Berarti sukun yang pertama diharokati. Kalau diharokati nanti nun yang ada pada yakunu nggak jadi dihapus. Paham sampai sini? Paham? Salah. Paham. Oke, baik. Nah, ini juga ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Di mana Al-Imam Ibnu Malik mengatakan di bait yang ke 157 kalau tidak salah.
dia. Nah, nih. Ini kaidahnya. Kalau dia mengatakan mana dalilnya atau kaidahnya dari mana? Nah, dari Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan di bait yang ke-157, wa min mudhari'in likana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Dan di antara bentuk mudhari' dari kana yakni yakun munjazim, ketika dijazm maka tuhdhafun nun. Nunnya itu dihapus ya. Nah, wahwa hadzfun maltuzim. Nah, syarat-syaratnya tadi sudah disebutkan sebagaimana di Syarah Ibnu Aqil pun juga dijelaskan yang penjelasannya mirip seperti nahwu tatbik ini tadi ya, ada 4 syaratnya. Kita langsung lihat contoh nahwu qaulihi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Nah, yaku ya, asalnya kan yakunu ya, atau asalnya yakun, wawunya hilang karena jazm. Tapi nunnya dihilangkan lagi karena apa? Takhfif. Silakan dibaca i'rabnya yaku. Ada izin Ustaz. Boleh, silakan. Bismillah. Yaku fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunul muqaddaru 'ala nunil mahdhufati littakhfifi wasmuha dhamirun wasmuhu Wasmuhu Naam, Ustaz. Wasmuhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa minal musyrikina jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin khabaru yakun. baik. Wa qaulihi ta'ala walam aku bagia. Coba ada yang mau mengirab walam aku bagia? أنا coba Ustaz. Boleh. Nah, ya. Fi'lun mudhari'un. Aku fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu As-sukunu al-muqaddaru. qaddaru 'ala nuni mahdhufati litakhfifi Ya, wasmuhu dhamirun mustatirun ya ya dhamir takdiruhu. taqdiruhu ana Betul. min harfu jarin Mana harfu al-muf jarid? min min Mana harfu jarid? Nggak ada ya. min Nah, khobarnya itu bagi ya langsung. Kalau yang harfu jarim mah yang tadi itu minal musyrikin. oh bagi ya Ustaz. Anak Ya, kirain yang dua nah, ya baik. Lanjut anak yang ketiga, qaulihi ta'ala qalu lam naku minal musallin. Seperti tadi ya. Contohnya. Kemudian yang keempat hadis iyyaku hadza min indillahi yumdihi. Yang kelima hadis asri'u bil jinazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa iyyaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Nah, di sini fa in fukida syartun minasyuruti as-sabiqati fala yasihu hadfun nun. Kalau misalkan hilang satu syarat dari syarat-syarat yang tadi yang jumlahnya 4 kan, nah, maka nggak bisa nun pada yakunu atau pada yakun itu dihapus. Fala tuhzafun nunu min nahwi qaulihi ta'ala, maka nggak bisa dihapus nun dari contoh firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, kanan nasu. Tahu nggak kenapa? Syarat apa yang tidak terpenuhi di sini? Fil mudhari Ustaz. Nah, dia bukan fiil mudhari alias fiil madi, ya kan, nah, ya. Li'annaha laisat bilafzil mudhari, begitu. Wala min nahwi qaulihi ta'ala fa'an fukhu fihi fayakunu tayra. Nah, apa sebabnya di sini nunnya nggak bisa dihilangkan jadinya fayakunu gitu?
Tidak ada Iya. jazmnya. Iya, lintifa'il jazmi. Nggak ada jazm karena dia tidak majzum begitu. Wala min nahwi qaulihi ta'ala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini kenapa? Karena sudah dihapus nun ininya. Betul Dalam sekali. nun. Dia majzum tapi tanda jazmnya bukan dengan sukun, melainkan dengan penghapusan nun. Jadi nun itu sudah dihapus sebab apa? Sebab sebagai tanda jazm. Bukan untuk mentakhfif ya gitu. Wala min nahwi qaulihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, ini dia udah jazm, tanda jazmnya dengan sukun. Tapi kenapa? Apa? Litisali Bertemu bisakin. bertemu dua sukun. Iya, karena ada sukun lagi di depan nunnya. Kemudian wala min nahwi hadis iyakunhu falan tusallata alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Nah, ini kenapa nggak bisa dihapus nunnya nih? Jadi yakuhu, kenapa? Karena bersambung dengan domir nasab. Iya, bersambung dengan bersambung dengan domir. Litisaliha bidomirin nasbin. Tanbih, hadzal hadfu ma'a istifa'i syurut. Jaiz, la wajib. Nah, ya. Penghapusan ini bersamaan terpenuhinya dengan syarat itu menjadikan dia boleh dihapus. Bukan wajib untuk dihapus. Paham ya? Jadi untuk meringankan saja. Jadi tujuannya untuk meringankan maka boleh dihapus. Yang nggak wajib. Kalau misalkan kita nggak mau menghapuskannya, nggak jadi masalah ya. Nah, wa min amthilati adamil hadfi ma'a istifa isyurut au ma'astifa isyuruti, dan di antara contoh yang tidak dihapus nunnya bersamaan dengan itu padahal sudah terpenuhi syarat. Contohnya nih. Zalika liman lam yakun ahluhu. Nah, kan? Dia jazm dengan sukun, tidak bersambung dengan domir, bentuknya pun juga mudhore kan ya. Namanya juga jazm dengan sukun berarti jelas mudhore. Jazm gitu. Ya. Namun juga tidak bersambung atau tidak ada sukun lagi setelahnya tapi nunnya tetap ada. Yang kedua, ya, qauluhu ta'ala walam yakul lahu. Nah, nih, nunnya tetap ada. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti besok ya besok khobar kana dan saudarinya. Nah, kita tuntaskan pembahasan kana dan saudarinya. Ustadz, izin Ustadz. Ya, Domir nasab ini maksudnya domir yang berkedudukan maf'ulun bih ya Ustadz? ya, betul. Nah, nanti bisa dibuka kembali pembahasan domir yang sudah kita lalui itu. Nah, ya kan? Dimurojaah kembali. Kitabnya bagus kalau tidak sambil dengar rekaman. Kalau dulu ngikutinnya dengan mencatat, nah tinggal dibuka saja kitabnya. Gitu ya. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum.